Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Istiawan, SSI MKOM, dosen tetap pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak di Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 06 03 04 90 02. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen, saya mendedikasikan diri untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai bagian proses dari sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Data Visualization. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa program studi Rekayasa Perangkat Lunak semester 3 dengan beban studi sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Proses pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses melalui Learning Management System. LMS ini juga digunakan sebagai media untuk mengunduh rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa, serta sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengunggah tugas secara mandiri. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah kelompok inti program studi, bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan bidang kompetensi visualisasi data berbasis pendekatan komputasi. Fokus utama pembelajaran mata kuliah ini adalah bagaimana memperoleh wawasan dari data melalui eksplorasi visual yang sistematis dan informatif. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar eksplorasi data, pemilihan grafik yang tepat, menggambarkan pola dan hubungan antar data, serta pemanfaatan perangkat lunak untuk visualisasi data. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mampu menerapkan pemikiran holistik dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, menguasai metode komputasi, matematika, rekayasa, dan pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses rekayasa perangkat lunak yang otomatis. CPL 4, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi atau data dan implikasi dari keputusan yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Mata Kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini antara lain CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada Learning Management System serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi pembelajaran disampaikan dengan dukungan berbagai media pendukung seperti video pembelajaran, kuis interaktif, guna meningkatkan pemahaman dan konsep keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, untuk asesmen sumatif, untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, kemudian hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning. Pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai metode seperti presentasi aktif, demonstrasi, praktik langsung, kerja kolaboratif dalam kelompok, serta respon aktif terhadap permasalahan nyata. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup buku teks utama, buku pendukung, serta artikel-artikel ilmiah dari jurnal bereputasi.
Pemilihan referensi ini bertujuan membekali mahasiswa dengan landasan teori yang kuat sekaligus wawasan terhadap perkembangan terkini ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mahasiswa mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dunia industri dan akademik masa kini. Demikian pemaparan saya terkait mata kuliah Data Visualization. Untuk tahap berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah Data Visualization sebagai bagian rangkaian dari proses sertifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar proses belajar mengajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Mbak Citra dan nanti dilanjutkan oleh hafalan surat apa? Ad-Duha. Oke, silakan Mbak Citra. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Citra. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah, yaitu mata kuliah Data Visualization. Dan ini adalah mata kuliah ini 3 SKS, 1 semester 16 tatap muka. Ya. Nah, outline pada mata kuliah data visualisasi yang pertama adalah nanti pengantar data visualisasi data. Terus nanti kita belajar bagaimana dasar-dasar dari visualisasi data, tekniknya bagaimana. Terus nanti kita membuat visualisasi yang interaktif. Nanti kita akan gunakan software R atau Python bisa. Nanti kita akan gunakan library. Kalau di R kita gunakan library namanya ggplot. Kalau di Python kita gunakan namanya Plotly. Terus nanti kita belajar bagaimana kita membuat storytelling dengan data. Dari visualisasi data tersebut kita buat sebuah cerita dengan storytelling with data. Terus yang terakhir nanti kita akan membuat dashboard interaktif menggunakan RSA ini. Nah, textbook yang nanti akan saya gunakan sebagai dasar teorinya, saya akan gunakan Fundamental Data Visualization miliknya si Klaus. Terus yang kedua adalah visualisasi with R. Ini nanti sebagai dasar ketika kita membuat visualisasi data dengan R. Di sini banyak contoh-contoh yang akan dibahas. Terus storytelling data, bagaimana kita bercerita dengan data. Ini ada buku keduanya, Storytelling with Practice, sama-sama karangan dari Paul Knaflic. Dan yang terakhir kita akan membuat dashboard yang interaktif dengan menggunakan RSA ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang visualisasi data. Jadi pengantar dulu. Ini adalah pertemuan pertama, jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu visualisasi data dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke inti pertemuan hari ini, ada yang tahu apa itu data visualization atau visualisasi data? Oke, Mas Windy. Menurut Mas Windy, apa itu visualisasi data? Visualisasi data itu adalah proses menampilkan data dalam bentuk gambar atau grafis agar lebih mudah dan cepat dipahami. Sehingga kita lebih mudah mengambil keputusan. Terima kasih Mas. Mas siapa? Mas Windy. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mas Windy. Ada yang punya pendapat lain apa itu visualisasi data? Ada yang punya pendapat lain? Gak ada? Oke, kita lanjutkan. Jadi visualisasi data itu apa sih? Visualisasi data itu yang pertama pasti ada datanya. Datanya kita akan ubah menjadi representasi, berubah jadi chart, berubah jadi histogram, jadi line chart dan sebagainya. Dan akan kita presentasikan agar apa? Agar mudah dipahami. Seperti yang disampaikan oleh Windy tadi, bahwa tujuan dari visualisasi data adalah untuk membuat data itu lebih mudah dipahami dengan menggunakan graph, chart dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan membuat visualisasi data, kita akan menggunakan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu lebih fokus ke apa ya kira-kira teman-teman?
Otak kiri itu lebih fokus ke logical atau ke kreativitas? Logik. Itu adalah otak kiri. Kalau otak kanan, kreativitas. Nah, ketika kita membuat visualisasi data, kita nggak hanya cukup pakai otak kiri saja, yang artinya kita hanya logical saja, atau maupun kita hanya pakai otak kanan saja. Ketika kita membuat visualisasi data, kita harus logik dulu. Kira-kira kita mau tampilkan seperti apa sih dari data ini? Terus habis itu kita pakai otak kanan kita untuk membuat visualisasi datanya lebih interaktif, penggunaan warnanya, jenis tipenya, dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya, kenapa kita harus membuat visualisasi data? Dari penelitian, otak kita itu, otak manusia itu 90% yang diterima otak kita, informasi yang diterima otak kita itu berupa visual atau gambar. Benar atau salah? Nah, nanti kita buktikan. Dan otak kita itu memproses gambar atau visual itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Kita akan buktikan di sini. Contoh di sini. Dari sekumpulan angka ini, berapa jumlah angka 9-nya? Kalau saya kasih waktu 30 detik, berapa jumlah angka 9-nya, Wahyu? Nggak tahu. Kenapa, Wahyu? Karena susah. Karena apa? Karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi ketika saya ubah tampilan ini dengan seperti ini, berapa jumlah angka 9-nya? 10. Kenapa lebih cepat, Rian? Karena ada karakteristiknya Pak sendiri. Nah, karena di sini dikasih warna. Terbukti bahwa otak kita itu lebih cepat memproses visual daripada teks. Nah, ini adalah bukti yang pertama. Contoh selanjutnya, dari data ini saya punya data seperti ini, ada city, kota, terus negara, terus populasi. Dari data ini kira-kira kota mana yang punya penduduk paling tinggi? Oklahoma. Apakah benar Oklahoma? Nah, mana? Portland. Ya, nanti kita buktikan. Portland ya. Berarti Portland kenapa paling banyak? Karena populasinya ada lebih dari 500. Oke. Tapi kalau saya buat dengan tampilan seperti ini, dengan pertanyaan yang sama, kota mana yang punya penduduk paling tinggi? Portland. Dengan cepat, tetapi kita menangkap Portland itu adalah kota dengan penduduk paling tinggi karena dia paling besar jumlah populasinya. Terus negara mana yang punya kota terbanyak? Negara mana yang punya kota terbanyak? Arizona. Kenapa Arizona? Karena di sini Arizona terdapat kotanya sebanyak 5. Nah, dengan visualisasi data yang simpel kayak gini, kita bisa memproses informasi lebih cepat daripada hanya sekedar teks atau tulisan saja. Nah, kemampuan kita untuk memahami, mengkomunikasikan, atau memilih tipe chart yang sesuai itu jadi sangat penting ketika kita membuat visualisasi data. Nah, sekarang kita masuk dengan tipe data. Masih ingat ya semuanya? Tipe data itu secara umum itu dibagi menjadi 2 kayak gini aja. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif itu yang seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kuantitatif itu seperti apa? Gimana Mas Ibnu? Datanya berupa angka. Datanya berupa angka. Kalau kualitatif? Berupa huruf atau teks kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat data yang kuantitatif tadi, itu sebenarnya terbagi menjadi 2 seperti ini juga. Ada yang disebutnya data kontinu, ada yang disebutnya data discrete. Data kontinu itu yang diperoleh dari mulai pengukuran. Contoh, apa yang mulai diukur? Kalau saya tanya, berat badan kalian diukur atau diamati? Diukurnya pakai apa? Timbangan. Kalau data discrete itu didapat dengan cara diamati. Contoh, jumlah tangan perlu diukur nggak? Jumlah tangan kita perlu diukur? Nggak perlu, cukup diamati, tahu ya? Tahu. Tapi kalau contoh tinggi badan, apakah cukup diamati saja? Tinggi badannya Alofia berapa? Nah, kan kita melakukan estimasi. Tapi kalau tepatnya kita harus melakukan pengukuran. Nah, data yang diperoleh melalui pengukuran itu sebetulnya data kontinu. Kalau diamati disebutnya data discrete. Nah, kalau tipe-tipe data kategori itu dibagi menjadi 3 secara garis besar seperti itu. Ada data nominal, terus ada
ordinal, ada binary. Nominal, contoh. Nominal itu nggak ada urutannya ya. Contoh pekerjaan, jenis pekerjaan. Nominal atau ordinal? Jenis pekerjaan. Nominal. Ada urutannya kah? Tidak. Contoh agama, nominal atau ordinal? Nominal. Walaupun agama 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, tapi urutannya boleh dibolak-balik nggak? Boleh, nggak ada urutannya. Kalau ordinal itu ada urutannya. Contoh jenjang jabatan. Jenjang jabatan itu ada tingkatannya? Ada. Kalau pekerjaan ada tingkatannya? Jenis pekerjaan? Tidak ada. Jenis pekerjaan itu adalah nominal. Kalau jabatan adalah ordinal. Terus binary itu adalah yang mutual 2 saja. Contoh mati dan hidup. Terus apa lagi? Benar dan salah. Terus apa lagi? Ya punya? Iya atau tidak? Ya atau tidak, itu binary. Cuman ada 2 kan gitu. Oke. Nah, untuk membuat visualisasi tipe kontinu kita bisa gunakan contohnya baca. Terus ada juga nanti kita pakai scatter plot. Ini contoh-contoh yang nanti kita gunakan untuk visualisasi data. Kalau kontinu seperti ini kita bisa gunakan scatter plot dan teman-temannya. Ini masih satu rumpun. Kalau datanya berupa time series, ada yang tahu time series itu apa? Waktu. Apa Wahyu? Waktu. Waktu itu yang seperti apa? Dari tahun ke tahun. Ada urutannya, ada seriesnya. Itu disebut data time series. Contoh seperti ini. Kenapa sih kita harus membuat visualisasi data? Nah, saya punya 13 data set seperti ini. Dari ke-13 data set ini punya jumlah data yang sama. Masing-masing punya 142 data. Terus punya rata-rata yang sama dan punya rata-rata dari variabel X sama, variabel Y sama. Menurut kalian, data ini sama atau tidak? Tidak. Sama atau tidak dari ke-13 data ini? Sama. Karena punya jumlah data yang 142 semuanya, rata-ratanya adalah 4,3, rata-rata ini adalah sama. Apakah datanya sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Kalau kita lihat dari summary statistik, seolah-olah data ini adalah sama. Seolah-olah nggak ada bedanya dari ke-13 data ini. Tapi kalau kita cek dari sebaran datanya, ternyata dataset yang pertama itu kalau kita buat sebaran datanya bentuknya kayak dinosaurus. Terus dataset yang ke-6 itu kayak kita dan seterusnya. Jadi ketika kita ketemu data, kita itu nggak cukup dengan melihat summary dari statistiknya atau ringkasan statistiknya. Kita perlu lihat dari sebaran datanya itu seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan memilih bagaimana sih kita memilih tipe chart yang benar. Hari ini kita akan belajar bar chart sama pie chart. Bar chart itu ada 2 jenis. Ada yang tipikalnya, ada yang tipikalnya berdiri seperti ini dan ada yang horizontal. Nah, tipe yang vertikal itu dipakai ketika labelnya itu pendek-pendek. Contoh di sini Januari, Februari itu kan labelnya pendek-pendek ya. Tapi ketika kita labelnya panjang, contoh di sini labelnya panjang, maka kita gunakan tipe yang horizontal. Nah, ada contoh seperti ini. Dari keempat contoh grafik ini, kenapa yang B disebutnya ugly, yang C disebutnya bad, dan D disebutnya saya sebut wrong? Ada yang bisa menjawab? Wahyu, oke. B disebutkan ini karena warna kolornya itu berbeda. Oke. Dan di B itu karena terlalu banyak sumbernya. Oke. Dan yang wrong itu tidak ada sumbernya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Atau sama semuanya? Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Gak ada? Oke. Jawaban Mas Wahyu benar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Wahyu. Ini jawabannya benar bahwa yang B itu adalah ugly. Karena apa? Karena labelnya sebenarnya warna di sini itu nggak ada fungsinya. Baik A, B, dan C itu nggak ada fungsinya. Yang C itu aksisnya di masing-masing grafiknya. Dan D wrong karena nggak ada sumbernya. Yang ini hal-hal yang perlu dihindari ketika kita membuat histogram adalah contoh seperti ini. Backgroundnya warnanya hitam, terus dikasih warna-warni. Apakah ini lebih bagus?
Tidak, karena hasilnya agak lebih jelas. Akan lebih jelas ketika kita membuat grafik yang seperti ini biasa. Terus selanjutnya contoh yang ini, ada kasus seperti ini. Ini saya ambil dari beritanya Fox. Menurut teman-teman, yang salah di bagian apanya ya dari grafik ini ya? Yang tahu salahnya di bagian apa? Kalau dia mungkin presentasinya. Presentasinya kenapa ya, Pak? Itu terlalu jaraknya itu terlalu besar dan itu sebenarnya Oke, jarak nilai presentasinya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi grafiknya beda jauh. Kalau kayak gini, secara visual berarti kita menilai bahwa yang grafik yang sekarang itu presentasinya lebih besar. Padahal sebenarnya tidak juga. Nah, ketika kita menggunakan histogram, itu kita harus mulai nilainya dari sumbu 0. Harus zero baseline dulu. Kenapa? Nah, contohnya kan tadi nih. Ketika kita nggak mulai dari zero baseline, nilai yang 35% ini kelihatan lebih kecil dan nilai yang 39 ini kelihatan lebih besar. Padahal kalau kita dari zero baseline, nilainya hampir sama. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan sampai sini dulu? Pertanyaan saya, apakah semua grafik harus dimulai dari zero baseline? Ya? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Contoh kita pakai pie chart. Pie chart apakah butuh nilai 0? Tidak. Nah, tergantung tipenya. Kalau kita pakai bar chart, maka harus dimulai dari zero baseline atau 0. Nah, itu adalah histogram. Jadi histogram itu harus dimulai dari 0. Zero baseline-nya harus dari 0. Nah, yang kedua, yang paling sering digunakan juga adalah pie chart. Pie chart itu ada yang bentuknya bulat penuh seperti ini, dan ada yang bentuknya bolong seperti ini, tengah kayak donat. Maka disebutnya kayak itu donat chart karena bentuknya seperti donat. Kapan digunakan? Pie chart itu digunakan kalau kita melihat proporsi perbandingan dari beberapa kategori. Itu pakai chart, pakai pie chart. Nah, ketika kita menggunakan pie chart, yang perlu kita hindari adalah contoh seperti ini. Kenapa grafik ini kelihatan salah ya? Kenapa Lisa? Gak ada angkanya, gak ada labelnya. Terus ada yang ketemu lagi. Kira-kira salahnya di mana? Tadi Anissa menyampaikan gak ada labelnya. Salahnya adalah ukuran dari A, B, C, dan D itu hampir sama. Seolah-olah A, B, C, dan selanjutnya ini itu punya irisan yang sama. Padahal kalau kita buat dengan grafik yang berbeda, hasilnya seperti ini. Bahwa A, B, C, dan D itu punya ukuran yang berbeda. Itu kalau kita pakai pie chart, perlu diperhatikan ketika potongannya itu hampir sama, itu akan membingungkan. Maka perlu dikasih dengan label tadi yang disampaikan oleh Mbak Anissa. Oke, yang perlu dihindari juga, kira-kira kalau pakai pie chart, apa? Irisannya, irisan dari pie chart itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi kayak gini nih. Kalau terlalu banyak, apakah kita jadi paham datanya? Tidak. Kalau terlalu sedikit, apakah bisa? Bisa. Tapi kalau terlalu banyak kayak gini, jadinya tidak bisa. Jadi tidak bisa, karena slicernya atau irisannya jadi terlalu banyak. Contoh seperti ini. Ini punya irisan yang banyak. Tapi kalau grafik ini kita buat jadi histogram, akan lebih mudah dipahami bahwa yang paling besar itu adalah yang paling atas. Kalau kita lihat pakai pie chart seperti ini, kita akan kesusahan karena slicernya terlalu banyak atau irisannya terlalu banyak. Nah, kalau kita ketemu dengan tipe yang banyak irisannya, kita paksakan pakai pie chart, ada dua pilihan. Kalau yang seperti ini kan jelek ya, karena terlalu banyak irisannya atau slicernya. Nah, irisan yang kecil-kecil itu kita boleh jadikan satu. Kita jadikan satu dengan warna yang sama, atau kita kategorikan menjadi satu dengan lainnya, kayak itu boleh. Jadi yang kecil-kecil itu kita akan jadikan satu menjadi kategori lainnya.
Kesimpulan pada pertemuan hari ini, ketika kita menggunakan barcat adalah barcat itu dipakai kalau labelnya panjang kita pakai yang vertikal. Terus jarak antar barnya ini harus kecil, nggak boleh terlalu renggang atau nggak boleh terlalu rapat. Terus kita gunakan dari 0 labelnya. Yang selanjutnya adalah warnanya, penggunaan warnanya harus konsisten dan kita urutkan. Kalau pakai pie chart ini slicernya maksimal 5, nggak boleh lebih dari 5. Lebih bagus maksimal 5 saja. Terus kalau kita membandingkan sesuatu kita nggak boleh pakai pie chart karena kan susah. Terus dipastikan jumlah dari keseluruhan datanya adalah 100 dan kita urutkan, boleh urutannya mengikuti arah jarum jam atau berbalik-balik dengan jarum jam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, Mas Rian. Baik, terima kasih Pak Deden. Saya sih bertanya, tadi disebutkan oleh Windy untuk penjelasan visualisasi data itu untuk menentukan sebuah keputusannya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini, ada nggak Pak itu studi kasus yang menjelaskan tentang visualisasi itu untuk membuat sebuah keputusan? Oke, ada Mas. Jadi ketika kita membuat visualisasi data, tadi endingnya kita adalah kita membuat dashboard yang terakhir. Ini adalah contoh dashboard yang ada. Ini adalah dashboard starting di Indonesia. Ketika kita menggunakan data saja, apakah visualnya akan lebih menarik? Ya. Kenapa? Kalau kita cuma pakai data tagging aja, apakah visualnya jadi menarik? Enggak. Nah, dengan kita membuat visualisasi data, kita akan bisa mengambil keputusan dari data tersebut. Contoh, kita mau melihat nih, sebenarnya provinsi mana yang punya sebaran stunting paling besar, kita bisa filter dan sampai dari sini. Aceh. Contoh, ada yang dari Aceh? Atau pengen lihat Aceh kalau seperti ini. Nah, dengan melihat sebaran data seperti ini, kita bisa memfokuskan titik-titik mana yang jadi prioritas penanganan stunting. Kalau kita hanya memakai data dalam bentuk tabel, visualnya akan lebih susah dipahami, dan kalau kita menggunakan visual seperti ini akan mudah dipahami dan lebih cepat dimengerti bahwa titik-titik ini loh yang perlu penanganan lebih khusus. Itulah salah satu fungsi dari visualisasi data, itu nantinya endingnya adalah untuk pembuatan pengambilan keputusan. Sudah jelas Mas Tian? Sudah jelas. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada yang bertanya lagi? Oke. Saya kembalikan ke slide-nya dulu. Oke. Untuk tugas selanjutnya, jadi untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya adalah seperti ini. Sudah saya upload di Google Classroom. Nanti teman-teman tinggal mengakses ke Google Classroom dan dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Oke. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang line chart sampai ke heat map. Jadi nanti heat map itu terkait dengan spasial, data-data spasial. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.